Salam Bapak Ibu, pelan kali, kurang kuat. Ya, semangat ya. Salam kan itu damai sejahtera. Artinya damai sejahtera, maunya benarlah damai sejahtera. Kalaupun banyak beban itu jangan nampak-nampakkan. Gitu. Ya, kalaupun ngantuk-ngantuk, kalaupun capek atau terpaksa datang ke gereja jangan nampak-nampakkan. Ketika Tuhan menyapa, salam, salam. Oh, gitu. Artinya kita siap menerima firman. Amin. Harus begitu. Sekali lagi saya sapa ya, saya coba dulu. Masih perlahan ya. Salam Bapak Ibu. Beda kan Pak? Beda kan dari tadi kan? Beda. Ini bunda. Jadi saya pun semangat. Kalau ini saya pun kurang semangat. Langsung kita jauh-jauh loh saya dari Usuk Batu 3 ke sini. Pak Purba udah tahu itu perjalanannya. 14 jam Pak ya. Harus singgah-singgah. Harus begadang, mengantuk, tidak bisa tidur. Nah, begitulah demi firman Tuhan. Kita harus sama-sama dengan semangat untuk dengar-dengaran akan firman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ini kali kedua saya naik mimbar. Kali kedua artinya saya naik mimbar pertama sekali pas saya perempuan. Ujian kan saya di sini. Bapak Ibu majelis itu menyaksikan. Itu kali pertama saya ujian di sini dan naik mimbar. Dan inilah kali kedua, itu pun dalam rangka tukar mimbar klasis ya, tukar mimbar klasis. Maka mungkin masih banyak yang belum mengenal saya secara pribadi. Maka izinkan saya Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mesak Ebitnego Situmeang. Sebagai pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan di jemaat kita di GKI Sumut Ujung Batu 3 dan telah mencapai bahasanya pencapaian akademik di standar magister teologi di tahun 2022 tamat dari STT Abdi Sabda dan S1 juga dari STT Abdi Sabda. Ibu saya almarhum Ibu Buru Sinaga. Kalau ada di sini Buru Sinaga, pariban saya. Yang masih lajang ya, yang masih belum menikah. Kalau sudah menikah bukan pariban lagi, kakak lah. Kan begitu. Mungkin mat pariban lagi saya sama yang sudah menikah. Itu bahaya itu. Kalau ada yang marga Sinaga, tulang saya lah. Ya, kalau ada atau yang satu mungkin jauh ya, kalau dinaikkan ke tingkat Lontung itu Situmorang apa segala macam mungkin terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa lah, pesan mama saya tulangmunya itu katanya. Nggak apa-apa lah, tulanglah aku juga sama Lontung. Semua baik Situmorang, Pendiangan, Ciregar yang banyak lagi. Jadi saya masih lajang belum menikah. Ya didoakanlah Bapak Ibu semoga tahun depan bisa terlaksana. Nanti kalau diundang ke Kolang, ke Sibolga datanglah. Jauh kan gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Di dalam Tuhan tidak ada yang jauh kan begitu. Ketika dekat di hati semua akan bisa lebih dekat lagi. Begitulah Bapak Ibu, kira-kira nanti berpanjang-panjang lah. Makanya Pak Tum yang ini, khotbahnya, entah apa nanti perkenalannya panjang. Begitulah perkenalan singkat saya. Nanti kalau mau perkenalan lanjut, bisa Bapak Ibu kita sambil-sambil cerita ya. Besoknya saya pulang hari Senin, bukan langsung pulang hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah baca firman. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga 21 ini panjang. Kita baca, saya rasa kita bagiannya 10 ayat masing-masing. Ditambah kita sama-sama jadi 11 ayat. Dan itu mengisahkan tentang dua bentuk mukjizat yang dikerjakan Yesus di hari dan di tempat yang berbeda. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita dan di dalam bagian kita sehari-hari umumnya orang banyak masih mempercayai bahwa ada kuasa lain yang berkuasa di luar kuasa Tuhan. Umumnya. Kalau kita biasa orang kampung,
Kayak seperti saya orang kampung dari Kolang. Saya selalu kadang bingung. Waktu anak-anak main-main, pergi eh, ke apa bahasanya, ke ladang. Maaf kata, dia mau buang air kecil. Di sebuah, eh, di depan kayak ada pohon lah. Satabipung. Apanya ini pikirku? Satabipung. Masa tabi bilang. Jadi dia memahami bahwa ada kuasa yang menunggu di situ sehingga dia mempercayai. Pada akhirnya dia meminta izin opung. Gitu. Dan ketika kita juga orang Sibolga, di sana ada laut, banyak para nelayan. Dia sebagai orang Kristen, tetapi ketika dia pergi menjaring ikan atau mencari ikan di laut, dia juga dulu harus memberi sesajen parsatabian. Karena dia merasa bahwa ada penunggu dan penguasa laut ini. Demikian juga hal-hal lain yang sering itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita Bapak Ibu. Secara tidak sadar ataupun tidak sadar, kita masih mau melakukan itu. Nat firman yang kita baca ini, itu memperlihatkan bagi kita bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu berkuasa baik di darat dan bahkan di laut yang kita baca tadi. Artinya bahwa Yesus itu tidak hanya bisa berkuasa di darat saja. Yesus tidak hanya bisa melakukan mujizat hanya di darat saja. Tetapi bahkan Yesus pun bisa memperlihatkan kuasanya bahkan di luar darat, bahkan di laut. Yesus bisa berjalan di atas air. Dan Yesus bisa menjumpai para murid itu. Ketika para murid itu telah mendahului Yesus untuk pergi ke Kapernaum. Yesus berjalan di atas air. Artinya Yesus bahkan tidak hanya menaklukkan kuasa di darat. Tetapi juga menaklukkan kuasa di laut. Inilah Tuhan yang kita imani Bapak Ibu. Dan kita mau melihat lagi lebih lanjut tentang nats ini. Bagaimana karya Tuhan kita itu berkarya di dalam banyak orang. Ketika Yesus menjadi orang yang tersohor, ketika Yesus menjadi orang yang terkenal, ketika Yesus menjadi orang yang dicari-cari, ketika Yesus menjadi orang yang ingin dijumpai orang banyak. Berbondong-bondong orang mengikuti Yesus dengan berbagai macam motifnya mengikuti Yesus. Dengan berbagai macam alasannya mengikuti Tuhan Yesus. Dengan berbagai macam kepentingannya mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita tanya pada saat ini, apa alasan kita mengikuti Yesus dan datang ke gereja pada saat ini? Wah, saya tanya ini banyak alasan. Supaya orang Kristen, Pak Pendeta. Itu kan. Seharusnya orang Kristen harus ke gereja lah. Ya, pastinya juga saya sebagai orang Kristen harus memang rindu mendengarkan firman Tuhan. Ataupun mungkin jawaban kita, saya terlalu banyak cobaan dan godaan, maka firman Tuhan akan menyegarkan kehidupanku. Saya yakin itunya motif atau alasan jemaat kita di sini datang gereja kan? Amin. Diam semua. Tersalah Pak. Diam semua. Artinya amin ya amin dijawab artinya benar. Tetapi dia pertanyaan pula itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, banyak orang yang mengikut Tuhan, banyak orang yang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Tuhan, banyak orang yang mau melihat Tuhan pada saat itu. Kalau kita baca tadi, 5.000-an orang, itu pun masih laki-laki. Ada anak-anak juga di situ. Ada istrinya juga di situ. Tetapi yang dihitung di situ laki-laki 5.000. Kalau tambah istrinya masing-masing, berarti jadi 10.000. Kalau ada lagi anaknya, satu pun anaknya, berarti menjadi 15.000. Kita bayangkan Bapak Ibu betapa ramainya orang-orang itu untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Untuk bisa tahu tentang siapa Yesus. Untuk bisa disembuhkan oleh Yesus. Untuk supaya hidupnya ditolong oleh Yesus. Banyak sekali. Sehingga waktu berjalan begitu cepat. Mereka lupa bahwasanya hari akan semakin malam.
Maka Yesus bertanya kepada Filipus, bagaimana? Apa kita mau beri makan mereka ini? Coba, bagaimana pendapatmu? Kata Yesus. Lalu apa kata Filipus? Apa kata Filipus, Bapak Ibu, ketika kita baca tadi? Lalu Filipus menjawab, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kalaupun kita memiliki uang 200 dinar, tidak cukup. Memang tidak cukup. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 1 dinar, kalau kita rupiahkan, kita Google 1 dinar berapa rupiah, itu kurang lebih 53.000. 1 dinar. Ini mata uang terbesar. Kalau kita rupiahkan 1 dinar 53.000, itu kurang lebih. Coba kita kali 200. Berapa itu Bapak Ibu? 10.600.000. Filipus tahu akan hitung-hitungan bahwa memang tidak logika, tidak masuk akal memberi makan orang banyak ini. Dari mana kita punya uang? Kita hanya punya uang 200 dinar sebagai perbendaharaan. Bagaimana kita mencukupinya? Sebanyak orang ini. 200 dinar, 10 juta pun tidak akan sanggup untuk memberi mereka makan. Wajar hitung-hitungannya seperti itu, karena dia, Filipus, orang yang memang berpikir ya rasional saja, masuk akal ya. Ini aja Tuhan, tidak sanggup, uang kita hanya segini, tidak mungkin kita bisa berikan mereka makan. Sebenarnya Yesus tahu, hanya mau menguji sejauh mana kepercayaan Filipus kepada Tuhan yang diikutinya. Sebenarnya Yesus hanya mau tahu sejauh mana iman Filipus ini ketika dia memang benar-benar pengikut Tuhan. Yesus hanya mau mencari tahu, apakah memang dia lebih memakai tindakan logikanya daripada tindakan imannya mengikut Tuhan. Yesus hanya ingin mencobai saja. Sebenarnya Yesus tahu apa yang mau dikerjakan Tuhan kepada orang banyak itu. Lalu datang Andreas. Tuhan, di sini ada 1 orang anak kecil. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal biasa. Ketika orang bepergian, 5 roti dan 2 ikan itu bekal 1 hari anak kecil. Artinya selalunya itu dibontotkan. Kan kita pun biasanya itu, anak kita kan mau sekolah, dibontotkan atau dikasih uang. Biasanya kita bontotkan. Biasanya itu bekal seorang anak kecil. Dibontotkan. Ini ada punya anak kecil ini 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus menolak Bapak Ibu? Apakah Yesus mengatakan, mana pula bisa itu. 200 dinar aja pun kita punya uang beli roti sebanyak mungkin gak cukup itu. Tetapi ini ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus tolak? Tidak. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus mengambil dan lalu diapakan? Diberkati dan didoakan. Sehingga setelah Yesus mendoakan dan memberkati, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka duduk dengan tenang dan nyaman, 5 roti 2 ikan memberi makan 15 ribuan orang banyak, dan bahkan ketika dikumpulkan masih bersisa 12 bakul. Luar biasa Bapak Ibu pekerjaan Tuhan ketika kita mau mengikuti pekerjaan Tuhan tidak dengan pikiran kita. Luar biasa pekerjaan Tuhan ketika pekerjaan Tuhan kita responi tidak dengan hitung-hitungan kita. Luar biasa pekerjaan Tuhan ketika kita mau seperti anak kecil. Anak kecil itu umumnya Bapak Ibu egoisnya itu, pelit. Itu jajanannya, itu bekalnya. Itu yang hanya dia punya. Tetapi anak kecil tahu memberi dan kepada siapa mau diberi. Anak kecil yang hanya punya bekal 5 roti dan 2 ikan, itu semuanya yang dia punya. Tetapi dia tahu mau kemana ini diberikan. Dia berikan kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, dengan sepenuh hati, bahwa pemberiannya tidak akan pernah ditolak Tuhan. Hitung-hitungannya, seberapalah itu? Itu hanya bekal anak kecil. Tetapi Bapak Ibu, luar biasa pekerjaan Tuhan. Pemberian anak yang paling kecil diambil Tuhan, diberkati Tuhan, didoakan Tuhan, hasilnya tidak hanya memberkati 1 orang,
tapi memberkati lebih banyak orang yang bahkan 200 dinar pun tidak bisa membayar orang untuk memberi makan. Ini adalah iman yang harus kita punya, Bapak Ibu. Ini adalah yang harus kita pahami dan harus kita maknai. Banyak orang berpikir bahwa mengikut Tuhan, bahwa kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tidak. Mujizat Tuhan jangan serta-merta bahwa itu pekerjaan Tuhan, seutuhnya tidak. Mujizat Tuhan tidak bekerja hanya seutuhnya pekerjaan Tuhan. Seakan-akan tidak ada andil kita. Firman Tuhan ini mau menjelaskan bagi kita, Bapak Ibu, ada kolaborasi dari kita sebagai pengikut Tuhan untuk bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan, memberikan apa yang kita punya, sedikit yang kita punya, itu semua yang kita punya, hantarkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dan itu yang sedikit akan memberkati tidak hanya lagi satu orang, tetapi akan memberkati banyak orang. Kenapa ada banyak orang enggan dalam memberi? Tema kita, membangkitkan atau memberdayakan potensi. Kenapa orang enggan memberi diri untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Padahal Bapak Ibu, mukjizat 5.000 orang makan diberikan, tidak akan pernah mungkin bisa diberikan makan kalau tidak ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada orang banyak, anak kecil saja mau memberikan bekalnya kepadamu. Masakan dirimu tidak mau memberikan dirimu kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini dengan keras mau mengingatkan kita kembali. Apapun yang kita punya jangan pernah minder. Apapun yang kita punya Bapak Ibu dalam kehidupan ini jangan pernah kita hitung-hitung. Kalau kuberikan nanti kepada Tuhan, apa nanti sama aku? Yesus selalu memberikan percontohan dari orang-orang kecil untuk menjadi percontohan dan peringatan keras bagi orang-orang besar. Persembahan seorang janda. Apa dikatakan Yesus tentang persembahan itu? Dia memberikan dari segala yang dia punya. Orang kaya memberikan dari apa yang sisa, tetapi janda ini memberikan dari segala apa yang dia punya. Anak kecil ini hanya punya bekal makan. Dia berikan semuanya kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau diapakan. Tapi yang dia tahu, Tuhan hanya ini yang kupunya. Ambillah. Berkatilah. Kita lihat 5.000 orang lebih terberkati hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mukjizat akan terjadi di gereja kita ini, GKI Sumut Gunung Sinabung ini, kalau kita mau memberi. Jangan kita pikirkan hanya memberikan uang, tidak. Kita pikirkan hanya itu. Memberi diri, memberi potensi, memberi doa, memberi semua yang kita punya, hati, jiwa, pikiran kita berikan untuk gereja ini kepada Tuhan. Tuhan ini yang kupunya semuanya. Kalau uang tidak punya aku, tetapi aku punya pikiran, tetapi aku punya tenaga, aku punya kekuatan, aku punya mata, aku punya tangan, semuanya aku berikan. Supaya bagaimana bisa memberkati gereja GKI Sumut Gunung Sinabung ini. Amin. Jangan kita pikir harus 1 juta uang ucapan syukur itu namanya memberi, tidak. Jangan kita pikir harus yang 2 juta, 5 juta kita berikan ucapan syukur itu baru memberi, tidak Bapak Ibu, jangan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Jangan kita tunggu mujizat Tuhan dari surga, kita minta nasi, langsung turun nasi. Harus dimasak dulunya. Dimasukkan beras ke sekarang Mejikom, dibikin airnya, baru jadi nasi. Kita makan. Itu pun nggak bisa asal hanya makan nasi saja. Harus juga kita masak ikannya supaya kita bisa makan. Mujizat Tuhan pun akan menjadi bagian cara kerja Tuhan ketika kita mau saling memberi diri untuk Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu saling memberi diri untuk Tuhan. Anak kecil saja loh memberi kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan. Tidak Tuhan tolak. Seberapa yang kita punya berikan kepada Tuhan, akan Tuhan minta, Tuhan ambil, Tuhan doakan itu.
Dan itu akan memberkati tidak hanya dirimu, banyak orang yang terberkati Bapak Ibu. Banyak orang yang merasakan pemberian yang kecil itu, ketika itu diikhlaskan dan diberikan kepada Tuhan. Ada banyak orang kaya yang memberi. Terakhir, ini gereja ini aku yang membangun ini. Dulu waktu masa pembangunan, berikan segini. Masa diungkit-ungkit lagi yang diberikan? Itu bukan memberi namanya. Itu namanya bermatematika. Oh, uang saya ke gereja segini. Makanya kalau ngomong dia harus didengarkanlah. Tidak begitu Bapak Ibu. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Dan mengingatkan kita keras. Supaya potensi yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam anak-anak kita, potensi semua yang ada, baik dalam majelis, semua ini, dalam kita, apalagi ini kayaknya butuh pelapun Pak ya. Tak bisa GKI Sinabung menyelesaikan ini. Katanya GKI Sinabung tak punya uang. Tak mungkin tak punya uang Gunung Sinabung. Punya uangnya itu. Akhirnya saya. Setahun ini bisa selesai nih Bapak Ibu. Kalau seperti anak kecil kita ya. Anak kecil yang dalam teks itu. Kalau kita mau seperti anak kecil. Kita berikan. Ini Tuhan yang bisa kumampu. Untuk supaya kami bisa punya pelapor. Supaya kami tidak terlalu panas bergereja. Berikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberkati. Bukan hanya pelapon yang jadi. Apalagi. Lebih dari pelapon bisa jadi. Di situ mukjizat Tuhan nyata. Amin. Itu jadi jangan kita pikirkan mukjizat itu harus ketika aku sakit sembuh, ketika aku kesurupan didoakan dalam nama Yesus sembuh. Tidak seperti itu saja mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan mengajak kita untuk berkolaborasi, untuk memberdayakan segala potensi yang ada dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menginginkan untuk menyembah Tuhan dan mengikut Tuhan, mukjizat itu nyata pada saat ini Bapak Ibu. Maka semua kita jemaat Tuhan di GKI Gunung Sinabung ini akan terberkati. Ketika benar-benar mau memberi kepada Tuhan apa yang kita punya, sedikit yang dipunya, berikan kepada Tuhan, tidak pernah ditolak. Pernahnya ditolak majelis jemaat ketika ada jemaat memberikan ucapan syukur yang sedikit. Gak pernahnya rupanya. Kenapa enggak mau memberi? Pernahnya ditolak majelis ketika datang gereja enggak punya persembahan. Karena pernah disuruh pulang kalau tidak punya persembahan ke gereja kan? Tidak pernah disuruh pulang Bapak Ibu. Inilah iman kita. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Inilah yang mau kita imani pada saat ini. Mari bersama-sama kita lihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Mukjizat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita. Ketika apa? Salah satu kuncinya, mari saling memberi diri. Mari saling memberi apapun yang kita punya kepada Tuhan. Mari seperti anak kecil itu. Dia memang tidak punya kepentingan untuk memberi itu. Tetapi dia beri seutuhnya kepada Tuhan. Maka selebihnya Tuhan bekerja. Ketika Tuhan mengambil pemberian kita. Maka Tuhan memberkati. Banyak orang yang akan terberkati. Jemaat Tuhan di GKI Sumut Sinabung. Semoga terberkati. Amin.